Warisan Berdarah, Chapter 1, Surat Rumah, karya Kang Ramli, author. Hujan turun sejak sore, seperti ribuan jari sedang mengetuk genting rumah Daira satu persatu. Daira duduk sendirian di ruang tengah dengan lampu yang redup. Di tangannya terdapat secangkir teh yang sejak tadi tidak disentuh. Uapnya sudah menghilang, menyisakan cairan dingin yang mulai terasa pahit. Jam dinding menunjukkan pukul 23:41. Naya belum juga pulang. Daira sesekali menatap layar ponselnya untuk kesekian kali. Biasanya putrinya selalu mengirimkan pesan jika terlambat pulang. Naya bukan anak yang suka membuat masalah. Sejak kecil, gadis itu justru pendiam. Ia jarang bertanya tentang ayahnya, jarang pula menuntut penjelasan mengenai keluarga Daira. Namun beberapa bulan terakhir semuanya berubah. Naya mulai sering bermimpi buruk. Ia berkali-kali terbangun pada pukul 3 dini hari dengan tubuh berkeringat dan wajah pucat. Setiap kali ditanya apa yang terjadi, jawabannya selalu sama. Ia melihat seorang perempuan berdiri di depan pintu. Perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah. Perempuan itu membawa seorang bayi dan perempuan itu berbisik, "Nak, ayo kita pulang." Daira selalu menganggap mimpi itu hanya bunga tidur. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Tubuh Daira seketika membeku. Ketukan itu berasal dari pintu depan. Ia langsung melirik jam. Pukul 23:43. Tidak mungkin Naya mengetuk pintu seperti itu. Putrinya memiliki kunci rumah cadangan. Tok, tok, tok. Ketukan terdengar lagi, seolah orang di luar pintu tidak ingin didengar tetangga. Daira mau tak mau bangkit dari sofa. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu di bawah pintu. Sebuah amplop. Amplop itu berwarna coklat tua yang telah diselipkan dari celah bawah pintu. Setelah itu, tidak ada suara langkah kaki lagi. Daira berdiri beberapa detik. Naluri dalam dirinya berteriak agar ia tidak mengambil benda itu. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa ketakutannya. Daira perlahan membungkuk. Tangannya meraih amplop tersebut, lalu ia membaliknya. Tidak ada nama pengirim, hanya ada namanya sendiri, Daira. Tulisan tangan itu membuat jantungnya berhenti sesaat. Daira mengenal tulisan tersebut. Tulisan itu milik ibunya. Padahal ibunya telah meninggal 28 tahun yang lalu. Daira mundur dan tangannya gemetar. Mustahil. Suaranya nyaris tidak terdengar. Daira ingin membuang amplop itu, namun ada sesuatu yang membuatnya tetap berdiri di sana. Akhirnya ia membuka segel pada amplop tersebut. Di dalamnya terdapat selembar surat dan sebuah kunci. Kunci itu sudah berwarna hitam karena karat. Di bagian kepalanya terukir simbol yang menyerupai mata yang dikelilingi lingkaran. Daira membaca surat tersebut. Daira, jika surat ini sampai kepadamu, berarti aku sudah tidak bisa lagi menjaga rahasia keluarga kita. Rumah itu sekarang menjadi milikmu. Datanglah sebelum terlambat. Bawa Naya. Jangan datang sendirian.
Dan apapun yang terjadi, jangan pernah membuka kamar dengan cat warna merah. Daira berhenti membaca, napasnya tercekat, tangannya perlahan turun. Rumah itu, ia tahu rumah apa yang dimaksud dalam surat tersebut. Rumah yang selama puluhan tahun tidak pernah disebut oleh keluarganya. Rumah yang dalam mimpi buruk pun tidak pernah ingin Daira datangi lagi. Rumah tua itu berada di desa Wanasetra, tempat di mana masa kecilnya berakhir, tempat di mana ibunya meninggal, tempat di mana Daira terakhir kali melihat seorang perempuan berlumuran darah berdiri di balik pintu. Sebuah kenangan yang selama ini ia kubur begitu dalam akhirnya muncul kembali. Apa yang sebenarnya ada di sana? Tiba-tiba suara pintu depan terdengar. Klek. Daira tersentak dan pintu terbuka. Padahal ia sudah yakin telah mengunci pintunya. Angin dingin menyusup masuk. Daira menatap celah pintu, namun tidak ada siapa-siapa. Di lantai teras, tepat di bawah cahaya lampu, terlihat ada jejak kaki. Jejak kaki itu seperti jejak seorang perempuan. Jejak itu tidak mengarah menuju rumah. Jejak tersebut justru berasal dari dalam rumah. Seolah seseorang baru saja berjalan keluar dari ruang tengah. Daira perlahan menoleh, jantungnya berdegup semakin keras. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya, tetapi di lantai dekat tangga menuju kamar Naya terdapat 3 jejak kaki, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar putrinya. Daira berlari menaiki tangga sambil berteriak, "Naya!" Tak ada jawaban. "Naya!" Ia membuka pintu kamar. Kosong. Tidak ada Naya di kamarnya. Tempat tidur berantakan, jendela terbuka, tirainya bergerak tertiup angin. Daira berlari ke arah jendela dan berteriak lagi, "Naya!" Di luar hanya ada halaman yang gelap. Tak lama kemudian, terdengar suara dari belakangnya. "Ibu?" Daira segera membalikkan badan. Ia melihat Naya berdiri di ambang pintu. Wajah gadis 17 tahun itu terlihat pucat. Rambutnya basah, seragam sekolahnya kotor, dan kedua tangannya menggenggam sesuatu. Daira hampir menangis karena khawatir padanya. "Kamu dari mana, Nak?" Naya tidak menjawab. Ia hanya menatap ibunya, lalu perlahan mengangkat benda di tangannya. Benda itu ternyata sebuah foto tua. Daira segera mengambilnya. Begitu melihat foto tersebut, seluruh tubuhnya terasa lemas. Foto itu memperlihatkan sebuah rumah besar, rumah yang sama seperti dalam surat. Di dalam rumah berdiri beberapa orang. Seorang perempuan tua, seorang pria, seorang gadis muda, dan seorang anak kecil. Daira mengenali mereka semuanya. Itu adalah keluarganya. Foto tersebut seharusnya sudah lama hilang, tetapi ada satu hal yang membuat darah Daira tiba-tiba membeku. Di belakang foto tersebut terdapat sosok perempuan yang berdiri di balik jendela lantai 2. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan kedua tangannya menempel pada kaca. Daira mengenali perempuan itu. Ia pernah melihatnya ketika ibunya meninggal, ketika seluruh keluarganya berteriak agar Daira tidak membuka pintu yang berwarna merah. Naya menatap ibunya. "Ibu?" Daira tidak menjawab. "Siapa perempuan di foto ini?" tanya Naya. Daira menggenggam foto itu semakin erat. "Bu, jangan pernah tanya, Nak. Tapi dia mirip aku." Daira menatap putrinya.
Kalimat itu membuat dunia seakan berhenti. Naya benar, perempuan dalam foto itu memiliki wajah yang hampir sama dengannya, seolah foto tersebut bukan diambil puluhan tahun yang lalu. Seolah perempuan dalam foto itu adalah Naya. Daira merebut foto tersebut dari tangan putrinya. "Kamu menemukan ini di mana?" Naya langsung menunjuk ke halaman belakang. "Di bawah pohon tua." Daira menatapnya. "Ada siapa di sana?" Naya menggeleng. "Tidak ada siapa-siapa." Naya terdiam sebentar kemudian berbisik, "Tapi tadi ada yang memanggil namaku, Bu." Daira merasa tengkuknya merinding. "Siapa?" Naya menatap ke arah pintu kamar. Wajahnya berubah pucat. "Perempuan itu." Lampu kamar tiba-tiba berkedip kemudian mati. Kegelapan menelan seluruh ruangan. Naya menggenggam lengan ibunya. Dari lorong terdengar suara langkah kaki menyeret pelan. Daira langsung memeluk Naya. Suara itu berhenti tepat di depan kamar. Kemudian sebuah suara perempuan terdengar dari balik pintu. "Daira." Tubuh Daira langsung membeku. Suara itu bukan suara hantu dalam mimpi. Ia mengenalnya. Suara itu adalah suara ibunya. Suara yang terakhir kali didengarnya 28 tahun yang lalu sebelum ibunya meninggal. "Bawa Naya pulang." Daira menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Naya mulai menangis. "Ibu, dia tahu namaku." Daira memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah 28 tahun, ingatan yang selama ini ia tekan mulai muncul kembali. Daira membuka matanya. Ia baru menyadari akan sesuatu. Selama ini ia mengira telah melarikan diri dari rumah tersebut. Ternyata bukan begitu. Rumah itu yang selama ini menunggu mereka kembali. Dan surat yang baru saja diterimanya bukanlah undangan warisan. Itu adalah panggilan. Panggilan dari sesuatu yang telah menunggu Naya selama 17 tahun. Di luar rumah, petir menggelegar. Hujan turun begitu deras. Pada saat yang sama, pintu kamar Naya terbuka dengan sendirinya. Tidak ada siapa-siapa di baliknya. Namun, di lantai lorong muncul tulisan menggunakan cairan merah seperti darah segar. "Naya sudah pulang." Daira menatap tulisan itu dengan napas tertahan. Lalu dari lantai bawah terdengar suara bayi menangis. Tak lama kemudian tangisan itu berhenti. Daira berdiri kaku di depan kamar Naya. Tubuhnya terasa dingin meskipun udara malam tidak terlalu menusuk. Matanya masih terpaku pada tulisan merah di lantai. "Naya sudah pulang." Cairan merah itu perlahan mengalir mengikuti celah-celah lantai kayu. Naila mencengkram tangan ibunya. "Ibu, ayo kita pergi sekarang juga." Daira ingin menjawab iya. Ia ingin membawa Naya keluar dari rumah itu, masuk ke mobil, lalu pergi sejauh mungkin. Namun ketika ia mencoba menarik putrinya menuju tangga, sesuatu telah terjadi. Pintu depan rumah terbanting dengan keras. Brak! Keduanya sampai tersentak kaget. Daira segera berlari menuruni anak tangga. Pintu yang tadi tertutup kini terbuka lebar. Hujan masuk ke ruang tengah, padahal tidak ada angin yang cukup kuat untuk membuka pintu. Daira perlahan mendekat, kemudian ia melihat ada sesuatu di lantai teras. Jejak itu memanjang dari halaman menuju rumah. Tapi anehnya, jejak tersebut berhenti tepat di depan pintu. Daira menelan ludah. Ia baru menyadari bahwa sejak Naya pulang,
Tidak pernah ada seorang pun yang benar-benar memasuki rumah. Lalu siapa yang membuat jejak itu? Dan siapa yang membuka pintu? Naya, jangan mendekat. Daira menarik putrinya. Namun Naya justru menatap ke arah halaman. Ibu, apa? Itu bukan jejak kaki. Daira terdiam. Naya menuju ke arah tanah basah di luar. Baru saat itu Daira menyadarinya. Jejak tersebut memang menyerupai telapak kaki, tapi ukurannya terlalu panjang. Jari-jarinya terlalu banyak. Ada 6 jari pada setiap telapak, dan pada ujung setiap jejak terdapat bekas seperti kuku. Daira langsung menutup pintu dan menguncinya. Lalu ia mundur sambil berkata, Naya, ambil tasmu. Kenapa? Kita pergi. Tapi mobil? Jangan pedulikan mobil. Daira menarik tangan putrinya. Mereka baru berjalan beberapa langkah ketika terdengar bunyi benda jatuh dari lantai atas. Brok! Keduanya langsung berhenti. Daira menatap ke arah tangga. Ada apa, Bu? Bisik Naya. Daira tidak menjawab. Ia tahu rumah itu. Setidaknya ia pernah mengenalnya. Rumah tua itu memiliki 3 kamar di lantai atas. Kamar tempat Daira pernah tidur adalah kamar ibunya. Ketika masih kecil, Daira pernah bertanya mengapa kamar tersebut tidak boleh dibuka. Ibunya selalu menjawab dengan kalimat yang sama. Karena ada orang sakit di dalamnya. Namun suatu malam ketika berusia 11 tahun, Daira mendengar suara perempuan menangis dari balik pintu. Ia mengintip melalui lubang kunci karena penasaran, dan apa yang dilihatnya tidak pernah bisa dilupakannya. Daira melihat seorang perempuan sedang duduk di lantai, tangannya dirantai, bajunya penuh darah, di pangkuannya ada bayi. Perempuan itu menatap tepat ke arah lubang kunci, seolah perempuan itu mengetahui Daira sedang mengintip. Kemudian perempuan itu tersenyum. Malam itu Daira mendengar suara ibunya dari belakang. Jangan dilihat. Kemudian semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, perempuan itu sudah tidak ada. Ibunya mengatakan perempuan tersebut telah meninggal, tapi Daira tidak pernah melihat jenazahnya. Dan sejak saat itu, ia dilarang menyebut kamar merah. 28 tahun kemudian, suara yang sama terdengar lagi. Suara tangisan bayi dari lantai atas. Daira menatap Naya. Ayo, mereka segera naik. Setiap anak tangga mengeluarkan suara berderit. Semakin tinggi mereka berjalan, semakin dingin udara yang terasa. Ketika sampai di lorong, Daira melihat sesuatu di ujung koridor. Pintu merah. Pintu yang selama puluhan tahun hanya muncul dalam mimpi buruknya. Tetapi sekarang pintu itu tidak tertutup. Daira berhenti. Naya berdiri di belakangnya. Ibu, jangan bicara. Tangisan bayi terdengar lagi. Kali ini dari balik pintu merah. Daira merasa seluruh tubuhnya merinding. Ia tahu mereka seharusnya pergi. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang ingin mengetahui kebenaran. Sesuatu yang telah terkubur selama puluhan tahun. Daira memberanikan diri untuk mendekat. Tangannya terangkat dan hampir menyentuh gagang pintu. Tiba-tiba Naya menjerit, Ibu! Daira bergegas berbalik. Naya berdiri beberapa meter di belakangnya. Tetapi di lantai tepat di antara mereka terdapat sesuatu. Sebuah tangan manusia yang keluar dari celah papan lantai. Daira mundur. Naya menangis. Tangan itu bergerak.
Jari-jarinya mencakar lantai, lalu tangan kedua muncul dan papan kayu terangkat perlahan. Suara retakan terdengar dari bawah. Krek, krek. Daira menarik Naya agar menjauh. Sebuah kepala perlahan muncul dari celah lantai. Rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya kurus dan kulitnya pucat. Daira hampir berteriak, namun sosok itu tidak menyerang. Ia hanya mengangkat wajah, rambutnya tersibak. Daira melihat sepasang mata, kemudian perempuan itu berbisik, "Bukan dia." Daira membeku. "Apa?" Perempuan itu menoleh kepada Naya. "Bukan dia yang harus mati." Kemudian kepalanya terjatuh, tubuhnya lenyap kembali ke lantai bawah. Papan kayu menutup sendiri. Naya menatap ibunya dengan ketakutan. "Ibu, siapa dia?" Daira tidak mampu menjawab, karena suara itu sudah tidak asing baginya. Ia pernah mendengarnya 28 tahun yang lalu. Dari balik pintu merah, perempuan yang dirantai itu membawa bayi yang selama ini dianggap sudah mati. Tiba-tiba sesuatu jatuh dari celah lantai. Sebuah benda kecil berguling sampai ke kaki Naya. Naya membungkuk dan mengambilnya. Benda itu ternyata sebuah bayi terbuat dari perak yang sudah menghitam. Ada tulisan kecil di dalamnya, Naya. Daira melihat nama tersebut. Wajahnya seketika kehilangan warna. "Tidak!" Naya menatap gelang itu. "Ibu, ini apa?" Daira muncul. "Ibu!" Daira menatap putrinya. Untuk pertama kalinya, ketakutan yang selama ini ia sembunyikan tidak lagi bisa ditutup. "Itu gelangmu?" tanya Daira. Naya menggeleng. "Tapi bagaimana mungkin?" Daira tidak menjawab, karena ia tahu sesuatu yang lebih mengerikan. Gelang itu pernah ia lihat sebelumnya pada malam ketika bayi tersebut diambil dari kamar merah ketika Daira masih berusia 11 tahun. Ia diperintahkan untuk membawa bayi itu keluar melalui pintu belakang, dan bayi itu memakai gelang yang sama. Naya perlahan menatap ibunya. "Jadi, aku bayi itu?" Daira membuka mulut, namun tidak ada kata yang keluar. Lalu terdengar suara langkah dari bawah. Seseorang sedang menaiki tangga. Daira menggenggam tangan Naya. Mereka berdua segera menuju kamar. Langkah itu semakin dekat, sampai akhirnya bayangan seseorang muncul di dinding. Bayangan perempuan dengan rambut panjang, kepalanya menunduk. Daira menahan napas. Bayangan itu berhenti, lalu perlahan mengangkat tangan. Jarinya menunjuk ke arah pintu merah. Kemudian terdengar bisikan dari lorong. "Dia bukan anakmu, Daira." Naya menangis. Daira memeluknya. "Jangan dengarkan." Suara itu terdengar lagi. "Kau mencuri dia." Daira memejamkan mata. "Kau menyembunyikan darah kami selama 17 tahun. Kemudian pintu merah terbuka sendiri. Krek. Di dalamnya hanya ada kegelapan. Namun dari kegelapan tersebut terdengar suara bayi menangis. Naya tiba-tiba melepaskan tangan ibunya. Ia berjalan menuju pintu merah. "Naya!" Daira mengejarnya. Tetapi tepat sebelum Naya melewati ambang pintu, sebuah suara terdengar dari dalam. "Akhirnya kau pulang, Nak." Naya berhenti. Air mata mengalir di pipinya. "Ibu!"
Daira terdiam. Naya menoleh bukan kepada Daira, melainkan ke dalam kamar merah. Kemudian ia berkata dengan suara gemetar, "Dia bilang dia ibuku." Daira merasa lututnya hampir tidak mampu untuk menopang tubuh. Namun yang lebih mengerikan bukanlah perkataan Naya, melainkan sesuatu yang muncul di dinding kamar merah. Sebuah foto seorang perempuan sedang menggendong bayi. Di samping perempuan itu berdiri seorang gadis kecil, Daira. Dan di bawah foto tertulis, "Malam Pengorbanan 17 Agustus 2009. Daira menatap tanggal tersebut. Wajahnya berubah pucat. Hari itu adalah hari kelahiran Naya, tetapi ada satu hal yang membuat Daira hampir kehilangan kesadarannya. Di bawah tulisan itu terdapat satu kalimat tambahan. Daira tidak mencuri bayi itu. Dialah yang menyerahkannya. Di luar rumah petir menyambar, seluruh kaca jendela pecah bersamaan. Dan dari bawah lantai terdengar suara puluhan orang berbisik serempak, "Pengkhianat!" Daira menatap Naya. Baru saat itu ia sadar, mungkin selama 17 tahun terakhir, ia bukan sedang melindungi putrinya. Ia sedang menyembunyikan putrinya dari orang-orang yang ingin mengambil kembali apa yang pernah menjadi milik mereka. Bersambung.